Oke, kembali lagi di kelas tutorial motor dan generator dengan saya Fidelis Doktorat, di mana topik kita hari ini adalah induction motor, sama seperti tutorial sebelumnya, di mana referensi buku masih tetap sama ya, Stephen Chapman Electric Machinery Fundamentals Grail Hills Science tahun 2011. Oke, langsung kita masuk ke soalnya. The power crossing the air gap of 60 Hz gitu ya, 60 Hz 60 Hz dimana pulsnya ada 4 gitu ya. Terus dimana power air gapnya itu PAG nya misalnya 25 kW. Atau langsung aja kita bikin misalnya diketahui PAG itu 25 kW. Terus 60 Hz berarti FSE gitu ya, 60 Hz. Dan and the power converted berarti P converted from electrical to mechanical, P converted berarti ya, P converted itu 23,2 kW. Terus 4 pole berarti polesnya itu ada 4. Oke, untuk diketahuinya sudah selesai ya. Nah, terus kita masuk ke pertanyaan yang bagian A. What is the slip of the motor? Yang ditanya slipnya. Slipnya berapa gitu ya. Terus yang B itu what is the induced torque? Torque induksinya berapa? Terus assuming the mechanical losses berarti P mech nya diketahui ya, berarti ada P mechanical itu 300 watt at this slip. What is the load torque? Berarti yang ditanya itu load torque, load ya, load. Oke, yang bagian A slip the motor. Tentunya untuk mencari slip kan banyak cara gitu ya mencari slip. Tapi ini bisa kita lihat dari apa yang sudah ditentukan. Nah, di sini sudah diketahui PAG sama P converted gitu ya. Bisa sih dari sini kita bisa tahu di mana P converted gitu ya. P converted itu sama dengan 1 dikurang slip gitu ya, dikalikan dengan P PAG. Oke, dari sini sudah kita dapat lah ya, langsung kita masukkan P convertednya itu 23,2 kW ya. Terus sama dengan 1 dikurang slip dikalikan dengan PAG. PAG nya itu 25 kW. Ini bisa kita cari dengan pakai kalkulator gitu ya, simulator. Pakai kalkulator misalnya itu 23,2 itu sama dengan 1 dikurang slipnya, mana ya makanya ya, gini. Oke, dikurang slipnya, asumsinya di sini slipnya itu S gitu ya, dikalikan dengan 25. Terus shift solve. Nah, yang kita dapat benar gak ya, shift 0,072. Coba kita ulang. 25 1 kurang X.
hasilnya 0,72, berarti dia 7,2% gitu ya. Oke, hasilnya 0,72, berarti S itu sama dengan 0,72, berarti hasilnya itu 0,072, sorry 0,072, yaitu 7,2%. Itu ya, itu bagian A selesai, udah dapat slipnya, dapat sekian gitu ya. Terus kita masuk ke option B. Yang B itu ditanya what is the induced torque. Seperti yang kita tahu kan, tahu induksi itu kan bisa dari P converted dibagikan dengan P motor gitu ya, atau bisa pakai ini T induksi, terus tahu induksi sama dengan PAG dibagikan dengan W sinkronosnya. Ini dua cara ini bisa kita pakai ya, kurang lebih nanti hasilnya sama lah gitu ya. Oke, kita pakai yang ini boleh, yang ini boleh. Tentunya untuk mencari W motor dan W sinkronos itu kita harus cari dulu yang namanya N sinkronos kan ya. N sinkronos itu rumusnya 120 FSE dibagikan dengan voltsnya. Ini 120 dikalikan FSE nya itu 60 Hz gitu ya. 60 Hz dibagikan dengan volt, jumlah volt 4. Coba kita hitung. 120 dikalikan 60 dibagikan dengan 4, 1800 revolution per minute ya. 1800 RPM, atau inilah RPM ya, revolution per minute. RPM sama sih sebenarnya. Oke, kalau misalnya kita mau pakai yang ini, kita cari WM nya terlebih dahulu itu kan. Nah, cari WM nya itu kita harus tahu dulu NM, dimana NM itu kan 1 dikurang S dikalikan dengan N sinkronos kan. Untuk NM itu biasanya bedanya NM apa, NM dan WM itu bedanya di satuannya. Biasanya kalau NM itu satuannya revolution per minute, yang omega atau WM ini satuannya itu RPS per second gitu ya. Oke, ini berapa? 1 dikurang slipnya itu 0,072 dikalikan N sinkronos itu 1800. Oke, hitung bareng-bareng. 1 dikurang 0,072 dikalikan 1800, kurang lebih 1670,4. 1670,4 R. Nah, ini kita tinggal cari tahu induksinya. Coba untuk tahu induksi itu kan tadi rumusnya P converted dibagikan dengan omega motor ya. Oke, P convertednya sudah diketahui. P convertednya itu 23,2 kali 10,3 watt gitu ya. Watt dibagikan dengan omega motornya itu berapa? 1670,4 dikalikan, supaya dia RPM ke RPS gitu ya, berarti dikalikan 20/60. Ini hasilnya, hitung bareng-bareng itu 23,2 dikali 10 pangkat 1,2 dikali 10 pangkat 3 dibagikan dengan 1670,4 dikali
2 V per 60. Hasilnya 132,63 Newton meter. Udah ya, untuk tahu induksinya sudah dapat. Nanti kalau misalnya teman-teman pakai yang PAG dibagikan dengan W sinkronos juga seharusnya hasilnya sama. Atau kita coba aja ya, tahu induksi sama dengan PAG dibagikan dengan W sinkronos. PAG nya 25 dikali 10 pangkat 3 ya, dibagikan dengan W sinkronos kan 1800 dikalikan 2V per 60. Ini hasilnya 25 dikali 10 pangkat 3 dibagikan dengan 1800 dikalikan 2V per 60. Nah, sama kan? 132,63 Newton meter. Ini sama hasilnya. Itu ya. Ada hubungannya mereka. Oke, sekarang kita lanjut ke option C, dimana di C itu ditanya gitu, assume that mechanical losses gitu ya, berarti Pmax gitu ya, P mechanical 300 watt. Terus what is the load torque? Nah, load torque itu kan rumusnya P out gitu ya, P out dibagi dengan nih mega motornya, W motornya gitu lah ya. Nah, payout ini berapa gitu. Nah, pertanyaannya kita lihat dari grafik ini. Jadi selalu menggunakan grafik yang ini gitu ya, gambar ini. Berarti kalau yang payoutnya itu nanti berarti P converted dikurang yang ini semua kan gitu kan ya, yang ini kurangi yang ini semua. Oke, bisa kan? Coba. Berarti untuk payout itu P converted dikurangi dengan P mechanical. Yang lainnya kan 0, nggak usah. Berarti yang diketahui aja dibuat gitu kan ya. P converted itu 23,2 dikali 10 pangkat 3 dikurang P mechanical itu 300 watt. Ini berapa nih hasilnya nih? Coba hitung. Ini 23,2 dikalikan 10 pangkat bukan minus pangkat 3 dikurangi 300 229, berarti 22,9 nah 22,9 kilowatt. Setelah mendapat payoutnya, kita bisa cari T loadnya. T load tahu load itu sama dengan payout dibagikan dengan itu ya. Jadi payoutnya ini gitu kan ya, payoutnya itu 22,9 kilowatt dibagi dengan omega m nya itu yang motor, berarti 1670,4 dikalikan 2V per 60 gitu ya. Oke, terus tinggal dikali-kalikan saja. 22,9 kali 10 pangkat 3 dibagikan dengan 1670,4 dikalikan dengan 2V per 60. Oke, hasilnya 130,9 meter.
untuk soal pertama kita sudah selesai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 hampir sama dengan video soal di video sebelumnya. Jadi kita sudah bisa semakin cepat sih seharusnya. Oke. Di sini ada sebuah motor lah ya, dengan kapasitas yang outputnya yang seharusnya itu 10 horsepower ya, dimana ada polesnya. Poles itu sama dengan per poles, Y connected, dan slipnya itu 0,02. Slipnya itu 0,02. Seperti biasa kita gambar rangkaiannya terlebih dahulu. Kita gambar rangkaian ini ya. 1, 2. Oke. Di sini ada R1, ini JX1, JXM, sini ada JX2, sini R2. Di sini ada R2 dikalikan dengan 1 kurang S per S gitu ya. Nah, di sini ada voltase nanti berapa gitu ya. Oke, untuk R1 0,54, ya, R2 0,448, X1 nya sekian, X2 nya sekian, XM nya sekian, dan diketahui power F dan W, P mis dan P core nya diketahui. Seperti biasa kita buat dulu, kita sederhanakan dulu ini rangkaiannya menjadi bentuknya seperti yang lebih sederhana ya, tentunya yang lebih sederhana, dimana bentuknya nanti menjadi seperti ini. AC masih ada IA gitu ya. Di sini R1, di sini JX1. Nah, di sini ada, kita bikin RF lah, misalnya apa, JXF, di sini RF. Dimana ini merupakan komponen dari si ZF. Oke. Berarti kita harus tentukan dulu ZF-nya itu berapa itu kan ya. ZF-nya itu boleh kita cari ini 1, ini kan paralel ya. Ini 1 per gitu ya. JXM ditambah 1 per nih. Yang R2 dikali 1 kurang S itu berapa gitu ya. Yang R2 dikalikan 1 kurang S, ini nanti kalau misalnya teman-teman hitung ya, kita hitung nanti, ini saya sudah hitung ya, kurang lebih nanti hasilnya 23,912. Oke, untuk yang R2 nya kan sudah ada kan ya, 0,488 ini ya. Nanti teman-teman coba hitung aja. Berarti 1 per yang ini 23,912 tambah 0,488 itu ditambah nanti hasilnya kurang lebih nanti 24,41, terus ditambah dengan yang imaginary-nya. Yang imaginary-nya kan cuma 1 ya, yang cuma JX2 nya 3,209, berarti J 3,209. Jadi teman-teman jumlah pakai yang pakai mode kompleks, dan selanjutnya itu kurang lebih hasilnya itu 21,13 dengan sudut 31,75 hasilnya itu ya, untuk ZF nya. Nanti ini untuk cari misalnya nanti kalau misalnya ditanyakan XF nya berapa, RF nya berapa, itu tinggal dipecah aja dari kompleks, mode kompleks dari imaginary menjadi yang dari sudut-sudut menjadi imaginary sama realnya dipisah gitu ya. Oke, kita langsung ke bagian A ya, the line current. Untuk line current bagian A gitu ya, A karena kan dia Y connected ya, IL itu sama dengan I armaturnya gitu kan, dimana itu rumusnya ya itu sama dengan V fasa dibagikan dengan R1 ditambah JX1 tambah RF tambah JXF gitu kan ya. Nah, nanti
nanti di sini kita masukkan aja misalnya komponen-komponennya itu nanti berapa. Kalau misalnya kan V fasanya itu berapa? V fasa itu diketahui kan, ini berarti 460 volt. 460 volt dibagikan dengan akar 3, ini hasilnya kurang lebih 266 volt. Sudutnya ini 0 derajat gitu kan ya. Terus ini tinggal dimasukin teman-teman nih, tinggal masukin kan RF sama ZF ini kan ZF ya, ZF gitu ya, tinggal dimasukin aja 266 sudut 0 dibagikan dengan R1. R1 nya itu 0,54 ditambah JX1 2,093 I, terus ditambah dengan hasilnya nih 21,13 dengan sudut 31,75. nih dengan caranya juga boleh. Jadi nanti teman hitung pakai mode kompleks gitu ya, kurang lebih hasilnya itu 11,7 dengan 35 gitu ya. Untuk line currentnya segini ampere, satuannya ampere gitu ya. Terus kita masuk ke option B. Yang B yang B itu ditanya di starter power factor. Starter power factor yang dimaksud itu adalah PF. PF itu rumus itu cos dari si sudutnya, itu sudut yang kita dapat di line current. Ini kan 35 ya. 35 berarti cos dari 35,54 derajat. Ini berapa hasilnya? Nanti teman-teman hitung kurang lebih 0,814 untuk power apa? Ya, untuk power faktornya 0,814. Nah, ini lagging karena ini minus ya. Oke, kita masuk yang C. Yang C ada rotor frekuensi. Rotor frekuensi itu kan FR itu sama dengan FSE dikalikan dengan S slipnya. Slipnya itu 0,02 dikalikan FSE berapa hertz? Dia make di sini nggak diketahui ya, kita pakai yang biasa saja. Berarti yang biasa itu 60 hertz. 60 hertz. Berarti kurang lebih 1,2 hertz ya. Terus yang D yang ditanya itu bagian D adalah the stator copper losses di PSCL. PSCL itu rumusnya apa itu? PSCL itu rumusnya itu 3IA kuadrat dikalikan R1 ya kan. Nah, ini rumusnya bisa dicari di buku ya, tinggal masukin aja ya. Berarti 3 dikali I armaturnya berapa? Ini 11,7 ya. 11,7 dikuadratkan terus dikalikan dengan R1. R1-nya itu 0,54. Jadi teman-teman hitung kurang lebih gitu ya. Hasilnya 222 watt. Untuk bagian E yang ditanya itu di bagian E adalah the air gap power gitu, PAG. Untuk mencari PAG bisa dengan cara 3I kuadrat I2 kuadrat gitu ya, dikalikan dengan R2 per S, atau dengan cara 3 dikali I armatur kuadrat dikalikan dengan RF. Coba kita pakai yang ini karena udah ada gitu ya. RF nya itu nanti kan dari sini teman pecah gitu ya, menjadi RF ditambah dengan JXF gitu ya. Nanti teman-teman pecah nanti dapat RF. Nanti di sini RF-nya itu kurang lebih dia 17,98. Oke. 3 dikali IA itu 11,7 kuadrat dikalikan dengan 17,98. Ini hasilnya kurang lebih 7,38 kW. Untuk PAG nya sudah dapat gitu ya.
Terus kita masuk ke option F. Yang F itu the power converted from electrical to mechanical. Yang ditanya itu P converted. Kita pakai rumus yang di soal sebelumnya itu ya, 1 dikurang S dikalikan dengan PAG. Berarti 1 dikurang 0,02 gitu kan slipnya, terus dikalikan dengan PAG 7,38 kW. Nah, coba dihitung-hitung nanti, itu hasilnya kurang lebih 7,23 kW ya. Kita lanjut ke option G. Option G itu the industor. Industor itu kan rumusnya kan itu ya, industor itu rumusnya kan PAG gitu ya. Kita pakai yang PAG aja. PAG dibagikan dengan W sinkronos. Nah, di sini W sinkronosnya kita belum tahu. Berarti kita cari dulu atau langsung di sini juga boleh. Kita cari aja. W sinkronos itu sama dengan 120 dikalikan dengan 60 Hz ya, FSE nya dibagikan dengan polesnya ada 4 pole gitu ya, terus dikalikan dengan 2V per 60. Kenapa dikali dengan 2V per 60? Kan ini satuannya masih RPM. Nah, supaya jadi RPS gitu ya, dikalikan dengan 2V per 60. Jadi kurang lebih nanti hasilnya itu 188,5 RPS. Oke, kita sudah bisa cari tahu induksinya. Tahu induksinya nanti PAG nya 7,23 kW dibagikan dengan 188,5 RPS. Ini nanti hasilnya kurang lebih 39,2. Ini hasilnya 39,2 Newton meter. Oke, untuk tahu induksinya. Kita lanjut ke option H. Untuk yang H kita disuruh untuk cari the load torque gitu ya. Load torque itu ya. Untuk load torque kan rumusnya itu kan P out dibagikan dengan omega M. Omega M gitu ya. Oke, itu P out-nya. Itu P out gitu ya. P out itu kan, nah ini nih P out. Nah, P out itu sama dengan P converted dikurangi dengan ini semua gitu kan ya. Oke. Berarti P out-nya itu kan yang diketahui P converted-nya kita udah tahu. P converted 7,23 gitu ya. Kilowatt dikurang yang di sini PF dan W diketahui 150, PMIS-nya 50, P core-nya 150, berarti kurang 150, 50, 150. Oke, dikurang 150 watt, dikurang 50 watt gitu ya, dikurang 150 watt. Nanti hasilnya P out-nya itu kurang lebih 6,88 kilowatt. Nah, nanti dari sini kita sudah bisa cari tahu loadnya. Tahu loadnya itu P out dikurang omega M 6,88 kilowatt ya, dibagikan dengan omega M. Omega M itu kan hasil dari 1 dikurang S dikali W sinkronos. Nah, W sinkronos jadi tinggal masuk 6,88 kilowatt dibagikan dengan 1 dikurang S 1 dikurang 0,02 dikalikan W sinkronosnya itu yang cari ya, yang langsung RPS nya aja 188,5. Ini hasilnya kurang lebih 37,2 Newton meter. Oke, untuk sampai H kita sudah selesai. Yang terakhir itu adalah the overall machine efficiency. Untuk efisiensi kita bikin di mana ya?
Coba kita bikin di sini mode-nya kayaknya. Untuk yang I gitu ya. The overall machine efficiency. The overall machine efficiency berarti untuk yang I, option I berarti efisiensi itu kan rumusnya yang overall machine efficiency P out dibagikan dengan P in. P in ya dikalikan 100%. Nanti ini P out dibagikan dengan P in. P in yang kita pakai boleh ini sama boleh yang satu lagi. Yang satu lagi itu yang kita pakai voltase pasang phase voltage ya, berarti 3 dikali V voltage ini, terus dikalikan dengan I armaturnya, terus dikalikan cos theta. Cos theta yang dipakai itu yang dipakai itu yang di sini, yang kita cari untuk mencari ini, yang mencari IL sama dengan IA kan. Ini kan ada sudutnya 35,54. Nah, sudut yang dipakai itu ini juga untuk mencari efisiensinya. Untuk theta ya. Nanti untuk efisiensi itu hasilnya itu kurang lebih mencapai 90,5%. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini lanjutan soal nomor 2 sih sebenarnya. Yang di soal nomor 3 yang ditanyakan itu what is the slip at the pull out torque. Jadi yang ditanya itu di pull out torque dan what is the pull out torque gitu ya. Ditanya pull out slipnya di pull out torque dan ditanya juga pull out torque-nya dari si motor ini berapa. Untuk rangkaian bentuknya seperti ini, bisa dilihat di buku sih sebenarnya. Terus seperti ini bagaimana cara mencari V voltase TH gitu ya. Bagaimana mencari impedansi TH, bagaimana mencari tau max dan mencari slip maksimum. Jadi sebenarnya yang di pull out torque itu kita cari si slip maksimum dari si motor ini berapa dan si torsi torque gitu ya, maksimum dari si motor ini berapa gitu. Nanti kita pakai rumus-rumusnya ini. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu kita tentunya mencari, kan yang ditanyakan cari slip ya, cari slip pull out. Jadi slip yang di pull out torque itu maksudnya slip maksimum. Tentunya kita pakai rumus yang ini, yang R2 RTH gitu ya. Nah, di sini diketahui RTH sama XTH gitu ya. Nah, ini didapat ketika kita mencari si ZTH. Nah, ZTH ini nanti terbagi 2 menjadi RTH gitu ya, ditambah dengan JXTH. Oke, makanya hal pertama yang kita cari itu tentunya adalah ZTH terlebih dahulu. ZTH. Untuk ZTH itu sama dengan JXM dikalikan R1 ditambah JX1 gitu ya. JX1 dibagikan dengan R1 ditambah J dikali X1 ditambah XM. Nah, coba kita masukkan untuk yang soal ini kan kita ngikutin parameter-parameter yang diketahui di sini. Gitu ya. Oke. Untuk XM-nya kan di sana diketahui berapa? 51,12, berarti sini 51,12 J gitu ya, dikalikan dengan R1 0,54 ditambahkan dengan JX1 X1 itu 2,093 I bukan I ya, J gitu ya, dibagikan dengan R1 0,54 ditambahkan J dikali X1 dia 2,093 ditambahkan dengan XM 51,12 gitu ya. Nanti ZTH setelah hitung pakai mode kompleks yang ada di kalkulator saja, itu nanti kita bisa dapat 0,4983 ditambah 2,0157 J gitu ya, atau ini jika kalau misalnya dibikin ke bentuk sudut gitu ya, 2,0764
dengan sudut 76,114 derajat gitu ya. Nah di sini untuk RTH ini adalah RTH-nya, ini RTH, dan yang ini adalah JXTH-nya. Setelah kita mendapatkan RTH dan JXTH, kita sekarang menentukan slip maksimumnya. Kita udah bisa cari slip maksimum. Slip maksimumnya itu R2 dibagi dengan akar RTH ditambah RTH kuadrat ditambah dengan XTH ditambah lagi X2 kuadrat. Oke, langsung kita hitung saja. Kita masukkan ini ya. R2 nya itu berapa? R2 0,488 gitu ya, dibagikan dengan akar RTH 0,4983 dikuadratkan ditambah dengan XTH 2,0157 ditambah dengan X2 3,209 ini dikuadratkan. Nah ini hasilnya untuk slip maksimum yang didapatkan nanti. Slip maksimum yang didapatkan itu kurang lebih mencapai 0,09627 atau ini setara dengan 9,627% gitu teman-teman. Oke, untuk slip maksimumnya kita sudah dapat, tinggal pakai rumus yang ini aja. Oke, setelah itu yang ditanya adalah pull out torque-nya. Pull out torque-nya berapa sih gitu ya. Nah, untuk pull out torque kita juga cari tau maksimum. Kita pakai yang ini. Yang di sini tentunya. Oke. Untuk tau maksimum, untuk tau max gitu ya. Tau maksimum nya itu kita pakai yang rumus ini. 3 VTH kuadrat. Tentunya kita cari dulu VTH-nya, itu kan ya. VTH-nya kita pakai rumus yang ini. Set. Nah, nanti teman-teman bisa dapat, kan tinggal pakai rumus lah ya, bisa lah ya. Nanti pakai rumus VTH yang udah tertera di sini, tinggal cari itu XM per gitu kan, akar R1 kuadrat gitu ya. Akar R1 kuadrat ditambah X1 plus XM dikuadratkan. Ini nanti dapat VTH-nya. VTH itu kurang lebih teman-teman nanti bisa dapat 255,524 gitu ya. Sudutnya itu 0,58 derajat. Nanti kurang lebih dapat hasilnya segini dengan parameter yang kita masukkan juga parameter yang sama yang ini, yang di sini. Nah, boleh kan teman-teman ya? Boleh lah. Jadi kita langsung hitung tau max-nya bisa kan? Oke, 3 berarti 3 dikali VTH 255,524 gitu ya. Dikuadratkan dibagikan dengan mana nih? 2 dikali omega sinkronus. Omega sinkronus yang tadi 188,5 yang RPS yang udah radian per second. Terus kamu kalikan dengan RTH 0,4983 gitu ya. Terus ditambah akar RTH kuadrat 0,4983 kuadrat ditambah dengan XTH 2,0157 ditambah dengan X2. X2 nya itu 3,029 terus dikuadratkan. Oke, tutup kurung. Nah, ini nanti tau maksimum itu nanti dapatnya kurang lebih 93,1238 Newton meter. Jadi untuk pull out torque gitu ya, pull out torque dari motor ini adalah 93,1238. Oke. Untuk melatih kita semua, melatih saya juga dan teman-teman, di sini ada assignment. Nah, assignmentnya cuma 2 gitu ya. Assignmentnya cuma 2. Ini hanya mengulang bentuk antara nomor 2 dan nomor 3. Untuk stepnya kurang lebih sama gitu ya, cuman parameter
parameternya aja ada yang berubah sedikit gitu. Nah, di sini juga ada notesnya, sketch the power flow diagram for this motor gitu. Jadi nanti teman-teman harus ada sketch power flow diagramnya. Sekian dari saya, terima kasih, semoga video ini